Nah, di sini aku pengen kasih tahu dulu nih hitung-hitungannya ya teman-teman ya. Jadi kita tuh ada hitung-hitungannya supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira udah oke belum gitu ya. Click through rate-nya produk iklan kita gitu ya. Iklan kita yang kita pakai di produk kita itu udah oke belum? Supaya kita bisa menetapkan strategi-strategi selanjutnya nih teman-teman. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi persentase klik itu mengukur seberapa sering pengguna mengklik iklan setelah melihatnya gitu. Jadi nanti muncul iklannya, seberapa sering sih atau seberapa tertarik pembeli-pembeli itu akhirnya ngeklik iklan kita gitu. Jadi nanti dapat angkanya nih berapa persen orang yang akhirnya ngeklik dari orang-orang yang ngelihat. Nah, jadi seperti ini ya perhitungannya ya teman-teman. Nanti teman-teman dapat persentasenya itu dari jumlah kliknya dibagi jumlah dilihat dikali 100%. Jadi kita kayak contohnya di sini kita ada 50 orang ya yang lihat iklannya teman-teman. Terus dari 50 orang, satu orang ngeklik nih. Nah, kita pengen tahu nih berapa sih CTR-nya gitu ya dari iklan ini gitu ya. Nah, terutama dan setelah kita hitung gitu ya, kita dapat angka ada di 2%. Nah, terus kita pengen tahu 2% ini tuh tergolong bagus atau enggak sih gitu. Karena kan kita pengen tahu apakah kita harus worry atau enggak nih gitu ya. Dan ini berdasarkan data dari kita ya, patokan matriks persentase klik yang baik itu ada di angka 1,5% ke atas nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di angka 2% ya berarti udah oke, udah bagus gitu ya. Teman-teman mungkin kalau misalnya mau lebih oke lagi ya, makin banyak orang yang ngeklik, ya mungkin teman-teman bisa perbaiki banyak hal gitu ya, untuk bisa bikin orang makin tertarik buat masuk ke halaman produknya. Di sini aku pengen kasih tau ke teman-teman juga ya, kita harus pastiin juga peringkat rata-ratanya nih teman-teman ya. Jadi kita kan pengen produk kita itu ketika orang itu cari dengan kata kunci gitu kan, misalnya tempat makan gitu. Dan kita pengen di halaman pertama pencarian produk kita masuk gitu kan. Dan kita bisa lihat tuh dari mana gitu peringkat kita bagus atau enggak. Peringkat kita bagus atau enggak itu kelihatan ya dari peringkat rata-rata produk kita kalau ada di angka 1 sampai 10. Jadi produk kita itu bisa ditemukan di halaman pencarian yang pertama. Kalau misalnya kita ketemu produk-produk yang di atas 10 ya teman-teman ya, peringkat rata-ratanya berarti baru ditemukan di halaman pencarian kedua atau ketiga dan seterusnya, kita mungkin bisa mulai menaikkan biaya kliknya. Pelan-pelan aja dulu, mulai dari batas bawah dulu ya teman-teman, bisa dimulai dari situ dan teman-teman pantau terus gitu ya, masih sesuai dengan budget yang sudah teman-teman alokasikan. Seperti itu ya teman-teman ya, jadi bisa dipantau. Dan penting juga selain kita kenal produk kita, yang mana yang trafficnya oke, yang mana yang penjualannya oke, kita juga udah harus tahu nih peringkat rata-rata produk kita di iklan tuh kayak gimana gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini cara menghitung cost to income ratio gitu ya, atau metrik kita bisa lihat persentase biaya iklan terhadap penjualan dari iklan gitu. Jadi kita pengen lihat gitu kan ya, kira-kira biaya yang kita keluarkan ini sebanding nggak sih dengan keuntungan atau omset penjualan yang kita dapatkan dari kita beriklan nih gitu. Cost to income ratio ini semakin kecil angkanya, itu berarti semakin baik teman-teman gitu. Jadi ibaratnya ya semakin kecil biaya iklan yang kita dapatkan, semakin kecil biaya iklan yang kita gelontorkan dan kita dapat untung yang besar, itu berarti cost to income ratio kita kecil gitu. Jadi itu berarti oke gitu ya, itu berarti baik gitu. Nah ini kayak contohnya kita bisa lihat nih teman-teman ya, kayak contohnya kita udah menggelontorkan biaya iklan tuh Rp100.000 dan ternyata kita dapat omset itu 1 juta, berarti CIR kita atau cost to income ratio kita itu ada di angka 10%. Dan ini itu bisa berbeda-beda ya di setiap kategori-kategori produk yang teman-teman jual. Jadi teman-teman bisa nih screen capture ya, ini ya rata-rata acuan penjual CIR di masing-masing kategori supaya teman-teman bisa evaluasi. Kira-kira nih CIR aku gimana nih? Kalau misalnya masih di angka yang besar, berarti ada yang harus ditindaklanjuti, ada yang harus dievaluasi ulang, ada strategi yang harus
dilancarkan nih supaya angkanya jadi kecil gitu ya. Oke, ini teman-teman feel free untuk di screen capture ya supaya bisa jadi acuan sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Oke, selanjutnya kita bahas ROI, Return of Investment. Kalau tadi itu penekanannya memang lebih ke biaya yang kita keluarkan. Kalau sekarang ini adalah keuntungannya. Performa iklan atau promosi yang kita gunakan itu oke nggak sih gitu ya. Itu gunanya kita menghitung ROI atau return of investment gitu. Sebanding nggak pendapatan kita dengan biaya yang kita keluarkan. Di mana ROI ini ya, kalau tadi CIR semakin kecil, rate-nya ya, persentasenya semakin baik. Kalau ROI sebaliknya teman-teman ya, semakin besar semakin baik. Itu artinya dari biaya yang kita keluarkan, kita mendapatkan untung yang besar nih setelah kita hitung ya, setelah kita bagi gitu kan. Berarti ya efektif nih iklan atau promosi yang kita gunakan gitu. Kayak contohnya seperti ini. Teman-teman itu memperoleh omset dari iklan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan cost yang teman-teman keluarkan itu 100.000 rupiah gitu. Nah, di sini teman-teman memiliki skor ROI itu di angka 10 gitu. Dan skor ROI ini berbeda-beda di masing-masing kategori ya. Jadi balik lagi teman-teman bisa cek di kategori produk yang teman-teman jual itu kira-kira selama ini ROI iklan atau promonya udah oke belum nih ya? Udah ibaratnya bisa balik modal nggak nih ya? Gitu. Nah itu teman-teman bisa screen capture dari sini gitu. Kalau misalnya ternyata masih kecil angkanya, berarti teman-teman harus evaluasi lagi. Ini kira-kira apa yang bisa teman-teman perbaiki supaya ROI-nya itu besar. Atau misalnya teman-teman pakai mengaktifkan promosi tertentu dan teman-teman evaluasi ROI masing-masing promosi ini. Dan kalau misalnya teman-teman ketemu promosi-promosi atau iklan-iklan yang ROI-nya nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau iklan kan berarti kita kategorikan di produknya juga. Nah, teman-teman mungkin boleh ulangi atau fokuskan di promosi atau iklan yang ROI-nya tinggi gitu. Jadi kan terbukti, karena memang sudah terbukti return of investment-nya itu oke gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman gunanya kita untuk tahu ROI. Nah, sekarang kita akan bahas tingkat konversi. Nih, ini penting juga. Jadi, kita tadi udah pasang iklan tujuannya supaya orang lihat, supaya orang klik, supaya orang mampir gitu. Nah, sekarang kita pengen lihat nih performanya. Dari orang yang mampir, dari orang yang klik, dari orang yang lihat, itu berapa banyak yang beli gitu kan. Karena kita pengen tahu nih optimasi pengaturan apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu ya. Nah di sini teman-teman itu bisa hitung berdasarkan rumus yang ada di hadapan teman-teman. Jadi teman-teman bisa bagikan konversi dengan jumlah klik gitu. Kayak contohnya di simulasi perhitungan, dari 50 orang yang klik iklan kita gitu ya, itu ada 1 orang yang membeli gitu. Berarti di sini tingkat konversinya 2% gitu. Jadi kita pengen ukur ya seberapa banyak konversi yang kita dapatkan nih oleh pengguna setelah klik iklan di halaman produk gitu. Jadi kita pengen lihat ini konversi iklannya oke nggak nih gitu. Kalau misalnya tinggi, ya udah berarti teman-teman bisa stabilkan ya, teman-teman bisa maksimalkan juga di situ ya biaya kliknya, terus teman-teman modalnya dijaga untuk tetap ada. Jadi gunanya kita supaya bisa tahu tingkat konversi. Terus gimana kalau misalnya tingkat konversinya masih belum terlalu bagus gitu? Oh berarti ada hal-hal yang harus kita perbaiki nih kayak tadi ya, kualitas daftar produk itu ngaruh banget. Terus apalagi misalnya kualitas chat itu juga ngaruh teman-teman, kualitas chat dibalas, terus apa yang kita balas gitu kan, apalagi orang kondisinya lagi belanja lagi, nih gue udah siapin duitnya nih, emang udah siap belanja, soal gimana nih gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dijawab atau enggak, apalagi kalau misalnya informasi di deskripsi produk itu masih kurang lengkap. Nah teman-teman mungkin bisa perbaiki di situ juga. Dan promosi ya, promosi itu juga penting ya teman-teman, ditambah rating dan review kita yang bagus, itu bisa bikin orang bukan cuman klik, bukan cuman mampir, bukan cuman masukin keranjang ya, bukan cuman di love, tapi juga di check out gitu ya.